Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mepriani dari kelas MN23N Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai kuliah umum, agama dan etika. Langsung saja. Yang pertama ada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan mengembangkan insan akademik yang visioner dan beretika. Seperti telah dijelaskan pada Quran Surat Yasin ayat 11, menjelaskan bahwa Nabi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ada orang mengikuti khutbah Jumat, dia hanya akan dapat menyimak secara utuh, penuh, belajar secara baik, dan mendapatkan kajian atau materi yang paling banyak. Itu ada dua syaratnya, yaitu yang pertama, konsentrasi dan menyimak dengan penuh. Kedua, memiliki rasa khosiah atau rasa takut dan rasa malu kepada Allah. Selanjutnya ada di Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 menjelaskan bahwa sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Selanjutnya yang bisa dipelajari dari pribadi Rasulullah yaitu yang pertama asidik, yang artinya di dalam diri Nabi ada kualitas kejujuran dan kepercayaan. Selanjutnya ada al-patonah, yaitu artinya cerdas atau pandai. Sifat ini sangat dibutuhkan oleh para rasul untuk menjalankan tugasnya. Selanjutnya ada al-amanah, yaitu artinya jujur dan dapat dipercaya, yaitu adalah sifat terpuji yang berarti titipan yang harus dijaga dan disampaikan kepada orang lain yang berhak menerimanya. Selanjutnya ada at-tabligh, yaitu artinya meneruskan atau membagikan. Selanjutnya ada kualitas yang saling berhubungan, yaitu persahabatan serta kejujuran. Amal Az-Zumar ayat 33 yang artinya, dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa. Ketakwaan adalah karena ilmu dan keadilan Allah, dan beriman kepadanya menunjukkan kerendahan hatinya dan tidak ada kesombongan. Ciri-ciri orang jujur artinya kesesuaian antara niat dengan ucapan dan perbuatan seseorang. Selanjutnya ada indikator untuk orang dengan 3 kualifikasi, yaitu al-ibad, yang kedua al-muhtadun, dan yang ketiga al-albab. 3 predikat ini yaitu indikatornya, satu yaitu mendengarkan setiap materi, itu baik khutbah, materi diskusi, maupun materi seminar. Ini akan melahirkan seluruh kualifikasi kehambaan. Jadi harus yakin dengan menetapi satu indikator ini akan menjadi hamba Allah yang baik dan akan menjadi ulul albab. Selanjutnya, sifat hamba Allah yang soleh. 1. Berjalanlah di bumi dengan kerendahan hati dan martabat. 2. Apabila orang-orang jahil menyapa kamu, maka katakanlah salam. 3. Habiskan malam dengan bersujud di hadapan Tuhanmu. 4. Berdoa agar api negara tidak menyentuhmu. 5. Jangan berlebihan. 6. Jangan pelit. 7. Jauhi penyembahan berhala. 8. Jangan membunuh. 9. Jangan melakukan perzinahan atau pencabulan. 10. Jangan berbohong atau memberikan kesaksian palsu. 11. Janganlah kamu terjerumus pada hawa nafsu duniawi. 12. Bacalah Al-Quran dan amalkanlah ajarannya. 13. Berdoalah agar pasanganmu dan anak-anakmu menjadi kesukaanmu. Selanjutnya ayat yang menjelaskan kelompok al-muhtadun, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 157, yang artinya mereka itulah orang-orang yang mendapat sholawat, yang diberkahi dan diampuni dari Tuhannya, dan mereka itulah yang menerima rahmatnya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sifat utamanya dari al-muhtadun yaitu sifat sabar. Jadi kelompok orang yang sabar itu akan konsisten dalam petunjuk Allah. Sabar tidak ada hubungannya dengan kelemahan. Sabar itu identik dengan keberanian, kekuatan, kejuaraan, dan keterdepanan. Tantangan dari kesabaran itu sendiri ada 3, yaitu sabar untuk taat, sabar untuk menjauhi maksiat, dan yang terakhir ada sabar dalam menghadapi musibah. Selanjutnya ada kriteria ulul albab dalam surat Ar-Ra'd. Yang pertama yaitu mereka memenuhi perjanjian Tuhan dan tidak melanggar perjanjian. Yang kedua ada orang-orang yang mendoakan apa yang diperintahkan Allah akan disatukan. Yang ketiga,
dan mereka takut kepada Tuhannya. Yang keempat, dan mereka takut kepada hisab yang buruk. Yang kelima, dan orang-orang yang sabar mencari wajah Tuhannya. Dan yang keenam, dan mereka mendirikan sholat. Yang ketujuh, dan mereka menafkahkan dari rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Dan yang kedelapan, yaitu, dan mereka menolak keburukan dengan kebaikan. Capture screen saat Zoom. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang tepatnya dalam materi yang telah saya sampaikan kembali. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.